dunia pendidikan di kota Pangkal Perjuangan masih sangat memprihatinkan. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya bangunan sekolah yang rusak, lapuk, dan nyaris roboh. Rasa rindu untuk berkumpul dan belajar bersama dengan teman di sekolah setelah 2 tahun terakhir hanya bisa mengenyam pendidikan melalui daring akibat adanya wabah pandemi corona. Saat proses pembelajaran tatap muka dimulai, terpaksa harus dengan keadaan yang memprihatinkan. Julukan Karawang sebagai kota industri, kabupaten dengan upah tertinggi di Indonesia, seakan lenyap tak bermakna. Program pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan hingga program anak wajib belajar pun seakan hanya slogan semata dan terkesan dipaksakan. Kemana dana alokasi khusus dan dana bantuan operasional sekolah yang nilainya sangat menakjubkan? Seharusnya pemerintah, baik pusat ataupun daerah, dapat memfasilitasi dengan baik sarana dan prasarana bagi penerus bangsa ini untuk menunjang proses belajar dan mengajar. Puluhan siswa sekolah dasar di Sekolah Negeri Kertawaluya 3 di Kampung Laban Mulia, Desa Kertawaluya, Kecamatan Tirtamulya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat ini terpaksa mengikuti proses pembelajaran beralaskan lantai dengan menggunakan tikar. Hal ini dilakukan karena tak memiliki sarana dan prasarana belajar yang memadai. Bangku dan meja belajar kondisinya sudah rusak, hancur dimakan rayap, dan tak bisa digunakan. Alhasil, puluhan siswa sekolah dasar tersebut mengaku sering mengalami gangguan kesehatan. Hal ini terjadi bahkan sebelum adanya wabah pandemi corona. Menurut salah seorang guru SDN Kertawaluya 3 mengatakan, jika seluruh bangku dan meja belajar di sekolah ini sudah rusak dan hancur, adapun bantuan dari APBD Karawang melalui Dinas Pendidikan yang beberapa tahun lalu diterima, kondisinya sudah hancur sebelum dipergunakan. Pelajaran seperti ini udah lumayan lama sih Pak. Lumayan lama, udah sekitar 4 tahun ya. 4 tahun ke belakang lah. 4 tahun ke belakang. Belajarnya secara di lantai begini Pak? Ya. Itu kenapa sih Pak? Lantaran kenapa Pak? Ya karena mungkin nggak ada lagi, ini kan udah pada rusak gitu kan. Bangku-bangku sekarang itu gimana sih Bang? Nggak ada gitu ya ininya. Cuman bangku sekarang kualitasnya gimana, mudah kena rayap. Cepat hancur ya Pak ya? Cepat hancur gitu. Ya intinya ya kesehatannya gimana kan gitu kan. Sekarang kan istilahnya kita lagi gencar-gencarnya apa tentang kesehatan, sementara ini keadaannya begini, apalagi yang sana yang sana kan hancur. Berapa siswa Pak? Keseluruhan memang belajarnya seperti ini? Berapa kelas Pak? 6 kelas. Seluruhnya belajar seperti ini? Semuanya seperti itu. Di bergantian atau seperti apa Pak? Di shift atau gimana cara pembelajarannya? Pembelajarannya tiap hari ya, tiap hari begini. Waktunya digilir atau gimana? Enggak. Semuanya enggak. Ini. Gabung aja dulu. Paling kelas 1, 2 sana, kelas 3, 4 di ruang ini nih. Ya 5 ini di sini. 2 kelas. Kegiatan belajar mengajar di atas lantai itu sudah berjalan lama. Tak jarang dari siswa yang mengeluh nyeri pada pinggang, punggung karena membungkuk saat menulis. Bahkan ada juga yang mengalami gangguan pernapasan karena kerap menghirup debu di ruang kelas. Enggak, kenapa? Pegel nggak? Pinggangnya sakit ya? Karena kalau menulis ngebungkuk atau gimana? Ngebungkuk. Terus bajunya jadi cepet kotor dong? Iya. Cepet kotor ya? Enak nggak belajar kayak begini? Harapannya kayak gimana maunya? Maunya sekolahnya bagus, rapi, nggak kotor seperti ini, nggak macamnya menggedang, Pengen ada meja, kursi gitu ya? Mutia mengaku pakaian yang dikenakan juga cepat kotor karena tak jarang juga dirinya tak mendapatkan tikar untuk alas saat belajar karena hanya ada 2 lembar tikar yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Selain itu, di saat pembelajaran tatap muka dilakukan, pihak sekolah tak dapat menerapkan kebijakan protokol kesehatan dengan menjaga jarak
Karena seluruh fasilitas kegiatan belajar mengajar seperti bangku dan meja belajar tidak bisa digunakan karena rusak dan hancur dimakan rayap. Ini mulai kapan? Udah lama belum? Udah lama. Udah lama. Enak nggak sih? Enggak. Kenapa? Saya gak ada kursi. Nggak ada kursi. Terus kalau nulis kayak gimana? Suka sakit nggak pinggangnya kalau nulis? Sakit. Karena ngebungkuk ya? Bajunya cepet kotor nggak jadinya nih? Cepet kotor. Maunya kayak gimana? Maunya ada kursi. Ada kursi, ada meja ya. Belajar kayak biasa. Mirisnya lagi, proses pembelajaran dilakukan di satu ruang kelas dibagi dua angkatan. Siswa kelas 1 dan 2 digabung dalam satu ruang kelas. Siswa kelas 3 dan 4 dalam satu ruangan berikutnya, dan seterusnya. Kondisi ini terpaksa dilakukan karena 3 ruang kelas lainnya sudah tidak bisa digunakan untuk kegiatan belajar dan mengajar karena hampir seluruh bagian lantainya rusak berat dan berdebu. Puluhan siswa di sekolah ini berharap sekolahnya bisa mendapatkan bantuan sarana dan prasarana berupa meja dan kursi untuk bisa belajar seperti sedia kala. Radio siaran sosial dan niaga, akrab di telinga, dekat di hati.